Selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Berjumpa lagi dengan Miss Enes. Hari ini kita akan belajar di tema baru, yaitu tema 7, subtema yang keempat, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa yang dimana dibawakan oleh teman kamu. Mari sama-sama kita ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan sedikit kepalanya. Kita ambil sikap berdoa. Silahkan anak Miss untuk membawakan doa pada pagi hari ini. Pagi Miss dan teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sekarang kami berterima kasih buat hari Tuhan, karena Tuhan menjaga kami dari malam sampai di pagi yang cerah ini ya Tuhan. Juga Tuhan, sekarang kami mau belajar ya Tuhan, berkati kami agar kami mengerti apa yang diberikan guru ya Tuhan. Juga Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berikanlah mereka panjang umur dan kesehatan ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini kita akan belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema yang keempat, pembelajaran yang keempat. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Kamu sebagai siswa dapat menuliskan informasi tentang alat transportasi. 2. Kamu sebagai siswa dapat mengetahui keberagaman, kesukaan, dan penggunaan alat transportasi. Alat transportasi itu dibagi atas 3 jenis alat transportasi. Yang pertama alat transportasi darat, kemudian transportasi udara, dan kemudian transportasi air. Mari sama-sama kita perhatikan ya nak ya. Tahukah kamu apa itu transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Nah, transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak sekalian. Kita lihat teks berikut ini. Transportasi yang pertama yaitu transportasi darat. Transportasi darat merupakan transportasi darat yang berjalan di jalan raya ataupun di atas rel. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak Miss sekalian, perhatikan di layar handphone ataupun di layar laptop kamu. Di situ ada beberapa gambar yang dimana merupakan contoh alat transportasi darat. Ya, yang pertama ada mobil ambulan, yang kedua sepeda motor, yang ketiga sepeda, yang keempat ada gambar bus, yang kelima ada gambar truk, yang keenam ada kereta listrik, yang ketujuh ada kereta api, yang kedelapan ada bus sekolah, yang kesembilan ada mobil pickup, yang kesepuluh ada mobil jeep, dan yang kesebelas adalah mobil yang sering kita lihat ataupun yang bahkan di rumah kamu ada mobil pribadi ya nak ya. Transportasi udara. Transportasi udara merupakan alat transportasi yang paling cepat yang dimana transportasi udara untuk jarak jauh. Contoh alat transportasi udara adalah sebagai berikut. Contoh-contoh dari transportasi udara yaitu ada Zeppelin ya. Bisa kamu lihat gambarnya di layar handphone atau di layar laptop kamu. Kemudian ada balon udara. Nah, selanjutnya ada gantole. Kemudian ada pesawat ruang angkasa, pesawat terbang, helikopter, pesawat capung, pesawat tempur, dan masih banyak lagi ya nak ya. Nah, anak-anak Miss sekalian, selanjutnya adalah
Tiga, yaitu transportasi air. Transportasi air digunakan untuk menyeberangi sungai atau laut. Alat transportasi untuk jarak dekat bisa dipakai yaitu perahu. Alat transportasi jarak jauh kita bisa menggunakan kapal. Nah, anak-anak Miss sekalian, berikut ini merupakan contoh dari alat transportasi air. Nah, perhatikan ya anak-anak Miss sekalian. Nah, di sini ada perahu, ada jet ski, ada kapal perang, ada kapal selam, kemudian ada kapal tanker, kemudian ada perahu layar, selanjutnya kapal pesiar, selanjutnya perahu motor cepat atau sering kita sebut dengan speedboat, dan yang terakhir adalah perahu sampan ya. Ada dia sampan dia ya nak ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari alat transportasi air. Nah, anak-anak Miss sekalian, mari kita amati di halaman 195. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Nah, Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket tersebut. Mari kita perhatikan peraturannya ya anak-anak Miss sekalian. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, atau sakit menular lainnya ya. Yang kedua, gunakanlah pakaian renang. Yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Yang kelima, membilas anggota tubuh sebelum renang. Yang keenam, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam renang. Nah, yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam renang. Yang kedelapan, tidak berlari di tepi kolam. Yang kesembilan, tidak melompat ke dalam kolam. Nah, yang kesepuluh, tidak bermain di dalam kolam. Nah, itulah peraturannya anak-anak Miss sekalian. Nah, mari kita baca teks berikut ini. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, tugas hari ini ialah kamu mengerjakan tugas di Google Classroom ya. Di situ ada Google Form yang sudah Miss Enes buat di folder tugas tematik. Nah, nanti kamu kerjakan, di situ ada soal 1 sampai 5. Kamu wajib mengerjakannya anak-anak Miss kalian. Nah, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat buat anak-anak Miss sekalian. Kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa yang dibawakan oleh teman kamu. Mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan sedikit kepalanya. Kita ambil sikap berdoa. Nama saya Marvel Judi Karamel Nenggolan dari kelas 3D nomor 18. Saya akan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena guru kami bisa mengajar, dan hindarilah kami dari COVID-19 ini supaya kami bisa tetap muka di sekolah Tuhan, dan jagalah guru-guru kami dimanapun mereka berada. Dan sekarang kami mau menyudahi pembelajaran kami ini Tuhan.
Berkatilah kami dimanapun kami berada dan guru-guru kami berada Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.